Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Hadis rawahul Imam Abu Dawud wa Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sejenak kita akan mengkaji salah satu tradisi dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dituntunkan untuk kita semua dalam rangka memberikan ketenangan dalam hidup. Mengapa? Karena ada zikir yang beliau ajarkan untuk kita untuk selalu merasa aman dan nyaman ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada di antara zikir yang seharusnya selalu kita baca rutin pada pagi dan petang. Yang di antara zikir-zikir tersebut salah satunya adalah zikir Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Apa dasar hukum daripada zikir ini? Dasar hukumnya adalah yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dengan lafaz Imam At-Tirmidzi. Dikatakan di situ bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sempat mengatakan, aku pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca di pagi dan petang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim 3 marrat, dan itu dia baca 3 kali, lam yadurruhu syai'un, maka yang akan didapatkan oleh hamba tersebut adalah tidaklah akan ada sesuatu apapun yang membahayakannya. Hadis yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dalam Sunan Abu Dawud dituliskan di situ bahwa dari Abban bin Uthman, dari Uthman bin Affan,
Dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, jikalau seorang hamba itu membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama 3 kali di waktu petangnya, maka tidaklah akan ada bahaya yang datang tiba-tiba sampai datangnya waktu pagi. Dan jikalau seorang hamba itu membaca zikir tersebut, yaitu zikir Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim, ketika pagi hari, maka tidaklah akan ada bahaya yang mendatanginya secara tiba-tiba sampai datangnya waktu sore. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka dari 2 hadis sahih ini kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seharusnya di waktu pagi dan sore kita membaca zikir ini. Jadi pagi seperti sekarang ini kita membaca zikir ini 3 kali. Kemudian nanti ketika datang sore hari kita baca zikir ini kembali 3 kali. Begitu terus dalam keseharian kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Apa keutamaan dalam zikir ini? Banyak. Yang salah satunya tentu sudah ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 hadis tersebut. Tapi paling tidak, Abban bin Uthman itu pernah menceritakan bahwa pengalamannya tentang zikir ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi Abban bin Uthman itu sempat terkena lumpuh. Kemudian datanglah orang untuk menjenguknya sambil melihat Abban bin Uthman. Tapi kayaknya pandangan orang ini kok gak enak. Mengapa gak enak? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita lihat dalam hadis tadi, Abban bin Uthman salah satu yang meriwayatkan hadis tentang zikir perlindungan kepada Allah dari segala musibah. Lah kok Abban sendiri malah terkena lumpuh. Mungkin dalam hati orang itu katanya zikir ini aman, melindungi dari segala musibah. Yang meriwayatkan hadis malah kena lumpuh sendiri. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Abban bin Uthman sadar betul apa yang diyakini oleh orang yang menjenguknya itu, maka dia pun mengatakan bahwa demi Allah aku tidak berbohong atas nama Uthman, dan Uthman pun tidaklah akan pernah berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir ini sahih, benar adanya. Hanya saja hari ini tadi aku emosi, marah, akhirnya aku pun lupa membaca zikir ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Berarti sebelum kejadian terkenanya lumpuh yang dialami oleh Abban bin Uthman, Abban bin Uthman selalu mengamalkan zikir ini. Dan tidak ada bahaya yang mendatanginya karena Allah melindunginya dengan zikir tersebut. Tapi saat Abban bin Uthman emosi, entah emosi karena apa, marah betul, sehingga pagi harinya lupa membaca zikir ini, kena lumpuh di siang harinya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa zikir ini sahih, ini kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya juga nyata, dalilnya sahih dan telah dibuktikan. Tapi suatu saat
Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika datang ke kota Madinah pada waktu malam tersengat kala jengking. Imam Al-Qurtubi merenung, ini apa yang membuat aku tersengat kala jengking? Ternyata Imam Al-Qurtubi ingat bahwa di hari itu beliaunya lupa membaca zikir perlindungan dari musibah ini. Artinya selama ini tidak ada musibah yang mendatangi Imam Al-Qurtubi selama beliaunya mengamalkan zikir ini, meminta perlindungan kepada Allah melalui zikir perlindungan dari musibah ini. Tapi di saat dia lupa, langsung terkena sengatan kala jengking. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Ini artinya bahwa zikir ini merupakan hal yang benar adanya, sahih, yang bisa melindungi kita. Karena ada permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir ini dari segala musibah. Selanjutnya, masyaallah muslimin hafizakumullah, apa yang harus kita yakini ketika kita membaca zikir ini? Tentu zikir ini bukan hanya amalan lisan, tapi zikir ini harus disertai dengan amalan hati. Ketika kita membaca Bismillah dengan nama Allah, dalam hati kita mengatakan astagfirullah, aku berlindung ya Allah dengan namamu. Yang kalau seorang hamba itu berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala, lam yadurruhu syai'un, tidaklah akan ada yang bisa membahayakannya, menjerumuskannya, menyengsarakannya. Jadi ketika kita baca bismillah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', kita yakini dengan nama Allah aku berlindung. Yang ketika kita sudah berlindung dengan nama Allah, tidaklah akan ada satupun potensi-potensi bahaya yang ada di bumi ataupun di langit yang mendatangi kita secara tiba-tiba. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah lah yang maha mendengar apa yang kita inginkan, maha mengetahui apa yang kita lakukan, maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Bahaya apakah yang akan terlindungkan dari kita? Banyak. Ada banyak potensi-potensi yang Allah akan lindungkan dari kita. Potensi-potensi bahaya itu bisa datang dari manapun. Yang pertama tentu dari benda-benda di sekitar kita. Alam, ya dari banjir lah, dari kebakaran lah, atau dari tertimpa pohon yang runtuh, atau roboh, tiang listrik yang roboh. Bisa juga bahaya dari manusia yang ada di sekitar kita. Dalam wujud apa? Bisa dalam wujud bahayanya maling, pembegal, pencopet, sopir truk ngantuk. Kalau kita mengendarai kendaraan, kita sudah konsentrasi betul, sudah membaca doa, sudah serius, tidak ngantuk. Itu bahaya bisa saja datang dari manapun. Akhir-akhir ini banyak kejadian karena apa? Sopirnya yang ngantuk. Maka kalau kita membaca zikir ini, Allah akan melindungi kita dari potensi-potensi yang berbahaya itu. Atau dari mana? Banyak dari ibu-ibu yang naik sepeda motor, rating kiri, tapi beloknya kanan. Ini sering. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Atau dari manusia-manusia penebar fitnah yang membullying kita, yang mengejek, menghina, menebarkan hal-hal yang tidak benar, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dari potensi bahaya
yang bisa muncul dari hewan-hewan sekitar kita. Digigit nyamuk malaria atau Aedes aegypti atau nyamuk-nyamuk yang lain yang berbahaya. Disosor bebek, diseruduk banteng, dientuk tawon, digigiti tikus. Ini tikus ini pernah menggigiti kabel kendaraan itu. Tentu berbahaya. Kita nggak tahu apa yang dia gigiti. Kita naik kendaraan, tiba-tiba saja mungkin bisa jadi selangnya bocor karena sudah digigiti, kabelnya putus. Ini juga berbahaya. Allah akan melindungi kita dari bahaya-bahaya itu. Dengan membaca apa? Tentu dengan zikir ini. Atau potensi bahaya yang dimunculkan dari jin-jin yang ngakal, syaitan-syaitan yang terkutuk. Karena jin kalau sudah bekerja sama dengan dukun-dukun, itu bisa saja membawa malapetaka bagi kita. Dia membawa santet lah, membawa guna-guna lah, merasuki kita sehingga kita kesurupan. Atau bisikan-bisikannya yang membuat kita malas untuk sholat. Rayuannya yang bisa membuat kita enggan untuk membuka Al-Quran. Atau bisikannya yang membuat kita lalai untuk berzikir dan membaca doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga musibah. Maka hendaklah kita selalu membaca zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tapi harus ada dua catatan yang harus kita yakini, bahwa yang pertama, dikatakan di sini bahwa zikir ini adalah zikir perlindungan dari bahaya yang tiba-tiba. Artinya yang di luar jangkauan kemampuan kita untuk menghindar. Jadi bukan berarti setelah membaca zikir ini kemudian nyebrang jalan raya, lereng, gak lihat kanan kiri, rantai sepeda motor dibiarkan bergerak, ban dibiarkan tipis, knalpot dibiarkan tilang, setir dibiarkan tidak dipasang. Tentu itu kewajiban kita untuk menjaga keselamatan. Setelah semuanya settle, kita yakinkan semuanya aman, baru kita berzikir kepada Allah untuk perlindungan dari bahaya-bahaya yang datangnya tiba-tiba. Karena kalau misalkan rumah kita rendah nih, hujan deras, lebat. Nah, rumah kita itu lebih rendah dari jalan raya yang di depan kita. Tentu ketika hujan deras kemudian kita membaca zikir Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kalau memang sudah banjir itu datang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya basuh. Bukan berarti kemudian tekelnya langsung duk naik. Atau ketika rumah kita gentengnya itu bocor, hujan lebat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, rumah asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Apa yang terjadi? Di sami mawon troncong, gentengnya dulu diperbaiki, itu kewajiban kita. Sedangkan musibah dan bahaya-bahaya yang di luar kemampuan kita untuk menghalaunya, menghindarkan diri dari itu, Allah yang akan melakukan perlindungan untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana ketika setelah kita berzikir, kita betul-betul yakin pagi itu kita membaca 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita baca betul seikhlas mungkin 3 kali. Tapi setelah zikir
ternyata ketika berangkat ke kantor bannya bocor. Sampai kantor telat, bukan malah dikasihani, malah diseneni. Setelah itu urusannya tambah panjang. Itu musibah beruntun. Padahal kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang salah apa? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka ketika kita sudah berzikir dengan zikir perlindungan dari musibah ini kepada Allah, kok masih datang musibah kepada kita, maka yang salah apa Bapak Ibu? Jangan sampai muncul keyakinan dalam diri kita, gak mandi, mikir rokok, cari ini melindungi bahaya, tetap bocor. Kalau itu muncul dari diri kita, segera kita bertaubat. Mengapa? Karena zikir itu akan pasti ampuh. Betul, ini tuntunan Rasulullah SAW. Cuman setiap zikir-zikir dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah tentu harus juga bergantung pada siapa yang membaca zikir dan memanjatkan doa itu. Namanya doa bisa jadi dikabulkan, ada kemungkinan juga tidak dikabulkan karena ada mawani, penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi zikir dan doa itu persis diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bagaikan pedang yang tajam. Tapi tentu pedang yang tajam, yang kuat itu tentu tidak bergerak sendiri. Keampuhan pedang ini juga ditentukan oleh siapa yang megang. Nah, kalau yang megang kurus, kering, tidak pernah olahraga, sakit-sakitan, megang pedang, nusuk ke depan, miring ke samping. Mungkin megangnya pun juga gemeteran. Sama. Ketika seorang hamba yang jarang berdoa, banyak makan barang haram, kemudian lebih banyak kemaksiatannya daripada kebajikannya, membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un 'alim, bisa jadi Allah tidak kabulkan. Maka betul-betul kita mengamalkan zikir ini dengan memperbaiki diri, mengasah diri. Sebagaimana sebelum kita memegang pedang yang tajam, maka kita yakinkan tangan kita kuat. Gerakan atau posisi kuda-kuda kita mampu menumpu kekuatan badan, dan ketika kita bergerak untuk mengambil dan memanfaatkan pedang yang tajam ini. Maka betul, jangan sampai kita meragukan zikir ini. Kalau kita berzikir kok tetap punya musibah atau datang musibah, maka introspeksi diri, ini berarti ada sesuatu yang error dalam diri kita, sehingga Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi zikir ini haruslah diyakini sebagai kebenaran karena hadisnya sahih, diamalkan oleh Rasulullah SAW, dibuktikan oleh para ulama dan orang-orang terdahulu kita. Apa zikirnya Bapak Ibu? Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Kalau belum hafal zikir ini, ada dua alternatif yang lain untuk bisa kita mohonkan perlindungan kepada Allah. Apa itu? Yang pertama, dengan mengatakan a'udzubillahi bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan dan kejelekan
dari apa yang Allah ciptakan. Atau bisa juga dengan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Dengan meyakini dan memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perbedaan. Jadi selama ini musibah-musibah yang mungkin sering mengenai kita, dagang yang untungnya mungkin tidak terlalu banyak, kemudian setiap kali sering sekali musibah itu datang. Entah dimarahi istri lah, entah sandal hilang lah, entah HP tidak tahu naruh kemana lupa. Itu kan tentu musibah-musibah. Atau sholat kita kok malas sekali untuk datang tepat waktu dan lain sebagainya. Itu juga tentu musibah. Maka mari kita mengamalkan zikir ini dan kita lihat perbedaannya. Insya Allah Allah betul-betul akan melindungi kita dari segala potensi-potensi yang membahayakan kita. Sampai di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang perlu untuk dipertanyakan atau didiskusikan? Cekap. Semoga bisa kita amalkan zikir pagi dan petang untuk permohonan perlindungan dari musibah yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sekali tentang istighosah itu menurut hadisnya itu bagaimana? Masyaallah muslimin hafizakumullah. Istighosah tentu kalau secara bahasa artinya adalah meminta pertolongan. Jadi minta tolong, minta bantu agar Allah berkenan membantu kita. Secara bahasa tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah cara meminta itu kadang-kadang ada hal-hal yang diamalkan oleh sebagian masyarakat kita tidak seperti yang Rasulullah SAW tuntunkan. Misalkan meminta dengan cara bertawasul, itu tentu boleh, tapi tawasul yang mana dulu? Kalaulah bertawasul melalui kesolihan seseorang, maka yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab adalah beliaunya berdoa kepada Allah, ya Allah, melalui kesolihan Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika itu Abbas bin Abdul Muttalib hidup dan ada di depan Umar bin Khattab, nyata dekat. Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, melalui kesolihan paman nabimu ini, ya Allah, kami memohon turunkanlah hujan kepada kami. Hujan ketika itu turun. Nah sekarang banyak orang bertawassul melalui kesolihan para wali yang diyakini oleh mereka sebagai wali, para sunan-sunan yang sudah almarhum. Ini tentu menyalahi dari konsep tawassul yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau istighosah minta tolongnya betul minta tolong, cuma caranya ada hal-hal yang terkadang itu dilanggar, atau memintanya kepada Rasulullah SAW, atau mintanya dititipkan dulu kepada ulama yang saleh yang sudah meninggal agar disampaikan kepada Allah, karena meyakini bahwa untuk ketemu Pak Camat susah, makanya melalui sekcam, sekretaris camat. Siapa sekretaris camat? Yang diyakini sebagai sekretarisnya Allah, wali-wali Allah, ya orang-orang saleh itu. Makanya nitip ke mereka untuk disampaikan kepada Allah. Tentu ini menyalahi ud'uni astajib lakum, minta langsung kepadaku akan aku kabulkan. Jadi tidak perlu nitip-nitip. Kalau melalui kesalehan seseorang, yakinkan orang itu masih hidup dan ada di dekat kita ketika kita minta. Jadi pelanggarannya itu di hal-hal yang khilafiyah tadi. Lagi, macam tadi. Nah bacaannya Bacaannya ada juga bacaan-bacaan zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Tapi memang ada juga yang dicontohkan oleh beliau. Cuma mungkin caranya. Jadi cara berdoa dengan teriak-teriak, berdoa bersama-sama, kemudian dengan suara yang keras, ini tentu hal-hal yang menyimpang. Jadi minta bantunya kepada Allah betul wajib, tapi caranya tetap harus dengan cara Rasulullah SAW. Itu lebih aman, jauh dari khilafiyah, perdebatan yang tidak ada habisnya. Maka kita pilih jalan yang pasti saja daripada memilih jalan tapi yang diperdebatkan oleh para ulama. Cekap, Bapak Ibu, nggih monggo. Saya waktu remaja itu pernah dialog dengan teman saya yang pernah di pesantren tentang masalah ziarah. Nggih. Saya ziarah ke orang-orang alim itu bukan saya minta kepada gurunya. Saya cuma tawasul dengan karena ada perintah kita disuruh berziarah kepada makam-makam orang alim. Dan di situ kalau kita diterima, Pak, itu saya tawasulkan kepada Allah. Sebagaimana pada waktu Rasulullah pernah menyampaikan tawasul kepada orang yang tertutup di gua. Alasannya benar kan? Masyaallah muslimin hafizakumullah. Jadi amalannya bisa sama, tapi dengan niat yang berbeda tentu posisi masing-masing akan berbeda. Pertama, yang tadi ketika disampaikan kalaulah itu murni betul-betul berziarah ke siapapun itu tentu sebagai amal soleh. Kita ziarah ke kuburan orang tua kita, berziarah ke alim soleh itu juga amal soleh. Dengan niatan apa? Ziarah itu sebagai pengingat kita bahwa kita akan menyusul mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ziarah itu untuk mendoakan orang yang dikubur. Kalau sudah niatan kita berziarah untuk itu, maka itu sebagai amal kebaikan. Kalau sebagai amal kebaikan, bisa kita jadikan sarana untuk bertawasul sebagai amal kebaikan. Jadi ya Allah, aku telah berziarah ke makam ini untuk mengingat kematian, untuk mendoakan mereka agar diampuni oleh-Mu ya Allah. Maka dengan kebaikan ini kalaulah ikhlas karenamu ya Allah, tolong ya Allah, permudahlah urusanku. Jadi kalau tawasul bentuk seperti ini boleh. Jadi atas nama kebaikan. Dan itu bukan hanya berziarah, kebaikan apapun bisa kita jadikan tawasul, seperti bagaimana bertawasulnya orang-orang 3 yang terjebak di dalam gua. Cuman harus diyakinkan betul apakah betul hanya untuk itu. Karena selama ini banyak yang menyimpang. Baca Yasin di kuburan itu tentu niatannya apa, tujuannya apa, harus diyakinkan betul. Mengapa kok harus membaca di kuburan? Bisa jadi yang diyakini satu hadis yang palsu. Karena ada hadis palsu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa man dakhala al-maqabir, barang siapa yang masuk kuburan, faqara'a surata Yasin, kemudian membaca surat Yasin, khuffifa anhum yawma idzin, maka siksa dan azab kubur yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikubur itu akan diringankan. Wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat, dan bagi orang yang membaca akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang dikubur. Jadi ini mungkin jadi dalil mengapa orang kok suka membaca Yasin di kuburan. Karena Yasin bisa meringankan azab kubur kalau dibaca di kuburan, dan yang membaca akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang dikubur. Ada yang bisa menyebutkan angka orang yang dikubur itu berapa, Bapak Ibu? Banyak. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Adam Malik, sampai zaman hari ini banyak sekali. Makanya banyak orang yang terpancing untuk membaca Yasin. Cuman masalahnya adalah dalilnya maudhu, palsu.
ijtihad gimana? Dalam Kalau itu hadisnya dilakukan sebagai ijtihad. ijtihad tentu harus berdasarkan dalil yang sahih. Jadi ijtihad harusnya dalil-dalilnya adalah dalil yang sahih. Kalau hadisnya palsu sudah tidak bisa dipakai. Hadis dhaif saja. Kalau itu tentang syariat, tentang alam gaib itu tidak bisa juga dipakai. Kecuali hadis dhaif tentang fadhailul a'mal. Pahala untuk amalan yang sudah syar'i, ada tambahan pahala-pahala yang lain. Cuma untuk memancing dan memotivasi itu masih boleh. Kenapa banyak orang menggunakan hadis palsu itu? Kenapa banyak orang yang menggunakan hadis palsu? Yang pertama bisa jadi karena ketidaktahuan. Kalau sekarang semuanya sudah terbuka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kumpulan hadis-hadis palsu, al-ahadits al-mawdu'at itu banyak dikeluarkan oleh para ulama kita. Kalau dulu kan mungkin tidak selektif dalam menggunakan hadis. Kadang-kadang dasarnya lemah, dasarnya palsu, kemudian diamalkan sudah menjadi tradisi yang mendarah daging, susah untuk dirubah. Harusnya kalau sudah mengetahui dalilnya palsu, sudah harus mencari amalan yang pasti. Sama seperti misalkan kita membaca Qul huwallahu ahad, itu kan juga diyakini bahwa man marra bil maqabir, barang siapa yang masuk kuburan atau melewati kuburan, summa qara'a Qul huwallahu ahad, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 11 marrat, 11 kali, summa wahaba ajrahu lil amwat, dan kemudian meniatkan untuk memberikan pahala bacaan Al-Ikhlasnya itu kepada orang-orang yang sudah mati. Uqtiya lahu minal ajri bi'adadil amwat, maka dia akan diberikan pahala sebanyak orang yang mati. Jadi sama-sama baca Al-Ikhlasnya. Tapi kalau niatannya biar, kalau niatannya pahalanya dikirimkan untuk almarhum, kemudian ingin mendapatkan pahala sebanyak orang yang sudah meninggal dan dikubur, tentu ini tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena hadis itu palsu. Kenapa ada hadis palsu? Sejak dulu memang banyak sekali bermunculan hadis-hadis palsu. Jangankan hadis palsu, nabi palsu pun ada. Fatwa-fatwa palsu pun banyak bermunculan. Barang siapa yang tidak mencoblos partai ini maka dia kafir, itu sering bermunculan. Atau menjadikan hadis, bisa jadi hadisnya sahih, bisa jadi hadisnya tidak sahih, cuma penafsirannya yang berbeda. Seperti misalkan lafaz, saya belum mengecek tingkatan hadis ini, utlubil ilma walau besin, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Dikatakan Rasulullah saja menyuruh kita mencari ilmu ke negeri Cina. Ini ada orang Cina datang ke sini dengan rela untuk menebarkan ilmunya, kok malah ditolak. Itu kan penafsiran-penafsiran yang menyimpang dan menyalahi hadis-hadis yang lain yang lebih lemah. Jadi memang biasa seperti itu. Ada ulama sahih, ada ulama saleh, ada ulama su, ada ulama-ulama pesanan. Podcast halal, memilih ini, memilih Ahok, mengeluarkan fatwa tafsiran yang dimelencengkan, itu biasa. Sampai nanti pun akan selalu muncul itu. Tapi sekarang kok nggak muncul-muncul lagi yang selalu membela itu, kok nggak ada lagi. Harusnya mengeluarkan fatwa terbaru bahwa kekalahan itu wajar dan lain sebagainya, kesabaran dan apa, tapi tidak muncul. Ruhut tidak muncul, Nusron Purnomo tidak muncul juga. Harusnya itu yang saya tunggu, mengeluarkan fatwa apa lagi, ternyata tidak muncul. Masyaallah muslimin hafizahumullah. Ini mungkin. Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu harus selektif betul. Tidak usah melakukan hal-hal yang meragukan. Itu kan istighotsah, banyak yang meragukan. Kita lakukan yang pasti saja, itu belum tentu sempat. Banyak yang pasti-pasti yang kita tidak sempat melakukan itu. Seperti zikir ini, mungkin kita sering melupakan. Kita sering melupakan. Tapi yang sahih dilupakan, yang aneh-aneh malah diamalkan. Ya hana, itu kan aneh. Tapi sering diamalkan dan banyak.
Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, itu sering kita lupakan. Tapi kalau ada zikir-zikir yang lain yang aneh yang meragukan, malah itu yang sering kita baca. Jadi terbalik. Kita yakinkan dalilnya sahih, kita yakini itu saja, tidak ada habis-habisnya. Bahkan sering kita lupakan. Maka mari lebih khusus lagi dengan kajian ini tentang zikir perlindungan dan musibah, selalu kita panjatkan, selalu kita amalkan betul-betul sehingga Allah melimpahkan perlindungan kepada kita. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajiannya udah siap.